Jesus gok di horohaku saihu toroku ho saihu toroku ho saihu toroku ho Jesus gok di horohaku saihu toroku ho Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Mari beri waktu sejenak untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, yang telah menganugerahi kami rupa-rupa berkat, yang memelihara dan menjaga kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan masih memberikan firman-Mu untuk menerangi dan menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang berbahagia ini tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini adalah bagian dari nyanyian pemazmur tentang kebahagiaan orang benar. Siapakah yang layak disebut orang yang berbahagia? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini sedang berbahagia? Kebahagiaan adalah kerinduan semua orang, sebab hidup bahagia adalah keinginan semua orang. Kita menikah, tentu tujuannya adalah supaya melalui pernikahan kita memperoleh kebahagiaan. Meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Kita berdoa supaya Tuhan menganugerahi kita anak-anak dan cucu. Tentu kita berharap dengan keberadaan mereka, kebahagiaan kita semakin sempurna. Kita bekerja keras, mencari nafkah, mengejar dan mengumpulkan uang dan harta serta jabatan yang tinggi dengan satu kerinduan bahwa kelak dengan semuanya itu kita akan bahagia selalu. Meskipun kenyataannya bahwa orang yang telah memperoleh harta, uang, jabatan yang tinggi, dan lain-lain belum tentu telah bahagia. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, konsep tentang kebahagiaan orang yang berbahagia nomor 2 dalam orang Batak, yaitu yang mencapai 3H, Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon. Itu orang yang kaya, punya anak cucu, dan punya jabatan. Namun pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah benar yang telah memiliki harta melimpah, punya anak cucu yang banyak, dan punya jabatan yang tinggi, memang sudah terjamin pasti bahagia? Sudah terjamin pasti bersukacita selalu? Belum tentu. Sebab dalam realita justru ada orang yang telah mencapai semuanya itu, justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sebagai tanda bahwa dia tidak memiliki kebahagiaan dan sukacita. Dengan mencapai hal-hal yang dunia ini, pasti setiap orang tidak akan pernah puas. Kita selalu merasa haus dan haus memperoleh lebih. Ketika kita memiliki satu,
maunya 2, 3, dan seterusnya. Itulah sifat manusia. Dan dari semua apa yang kita capai di dunia ini, itu hanyalah kebahagiaan dan sukacita sesaat. Itu sebabnya jemaat yang terkasih, kini pemazmur memberi konsep yang baru dari perspektif iman tentang siapakah yang layak dikatakan orang yang berbahagia. Siapakah yang dimaksud masuk dalam kategori orang yang berbahagia? Pemazmur mengatakan pada pasal 112 ayat 1. Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak ada kebahagiaan sejati selain hidup di dalam rasa takut kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan akan mampu melawan dosa dan kekuatan iblis, sehingga tidak jatuh kepada dosa dan pencobaan. Kebahagiaan bukan soal mendapat dan memperoleh sesuatu, tetapi justru soal melakukan dan berbuat sesuatu kepada orang lain dan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang berbahagia bukanlah orang yang mengumpulkan dan menimbun banyak harta, tetapi justru yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Orang yang bahagia adalah orang yang mau berbagi kepada orang-orang miskin, orang yang selalu peduli kepada penderitaan orang lain melalui hal yang sederhana, mau meminjamkan atau memberi pinjaman kepada orang lain tanpa bunga dengan tujuan untuk menolong orang tersebut dalam kesulitan hidupnya. Membuka hati untuk berbelas kasih melalui kemauan untuk berbagi dan menolong orang lain adalah sebuah kebahagiaan. Karena itu, jangan bangga jika kita banyak menimbun harta, tapi tidak pernah peduli dan berbagi dengan sesama kita. Jangan bangga jika kita memiliki banyak hal, tetapi hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Berbelas kasihlah kepada semua orang, sebab Kristus telah lebih dulu berbelas kasih kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Mujur orang yang menaruh belas kasih dan yang memberi pinjaman dan melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau berbelas kasih kepada semua orang, itulah kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas anugerah pengasihan Tuhan melalui firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, sebab tidak ada kebahagiaan apapun kecuali ketika kami hidup di dalam firman-Mu. Biarlah setiap kehidupan yang kami jalani adalah anugerah dari Tuhan, sehingga oleh karena itu kami mau berbelas kasih, kami mau peduli dan berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami senantiasa, sehingga hidup kami senantiasa di dalam jalan Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap keluarga juga Tuhan Yesus senantiasa hidup di dalam pengasihan Tuhan. Berkati setiap apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, sebab kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami.
Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan, berkati setiap apa yang kami pikirkan, sehingga semuanya berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah tangan Tuhan memberkati orang-orang yang sedang sakit, tangan Tuhan yang memelihara orang-orang yang dalam kesulitan dalam kehidupannya. Engkau memberikan jalan keluar, dan tolong mereka Bapa di surga, supaya hidup senantiasa di dalam kehendak-Mu. Biarlah hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bahagialah selalu di dalam Tuhan. Shalom. Saihu tono